Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa materi tentang rukun Islam, ya. Rukun Islam yang menghasilkan sifat yang akhlakul karimah, ya. Rukun Islam sendiri merupakan pilar fundamental, ya. Pilar yang sangat penting dalam ajaran Islam yang menjadi landasan spiritual seorang muslim. Nah, dalam ilmu tasawuf, ya, dimensi makna dan penghayatan rukun Islam itu diperdalam, mengantarkan individu itu menuju pensucian diri dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun Islam yang jumlahnya itu ada 5, itu mulai dari syahadat, terus sholat, zakat, puasa, dan haji, itu akan menimbulkan sifat-sifat yang membuat seseorang itu akan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nah, dalam tasawuf sendiri kita tahu bahwa tasawuf itu berasal dari kata tasawuf yang berarti membersihkan, ya, yang memandang rukun Islam itu sebagai pilar yang hanya sebagai ritual lahiriah, tapi juga sebagai jalan menuju kebersihan hati dan peningkatan hubungan kepada Allah. Mari kita bahas satu-satu mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang pertama yaitu rukun Islam syahadat yang pertama yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya ulangi sekali lagi, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari bahasa itu, ya, dari bahasa dan pemaknaan itu tadi, ya, syahadat itu pengakuan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kita benar-benar yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jangan hanya ucapan saja, tetapi harus meyakini itu i'tiqad di hati secara dengan matang, dan harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu memang benar-benar utusan Allah, ya. Bukan hanya ucapan saja, tetapi kita harus mengiktikoti secara matang, secara mendalam di dalam hati. Nah, dalam tasawuf, ya, syahadat itu menjadi komitmen total, ya, mentransformasi keyakinan menjadi keyakinan yang kokoh dan tak tergoyahkan, ya. Dengan adanya rukun Islam syahadat itu, ya, bagi sufi, bagi orang yang sudah tingkatan tasawufnya tinggi, ya, itu merupakan deklarasi cinta dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mahabbah kepada Allah itu luar biasa. Mahabbah kepada Rasul itu luar biasa. Barang siapa, ya, yang mahabbahnya itu kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi di atas segalanya, itu ada dalilnya juga, ada hadisnya, itu merupakan akan mendapatkan puncak manisnya iman. Sebagaimana sumber tadi yang saya ucapkan itu dari kitab Ihya Ulumuddin yang yang dikaryakan atau yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali pada bab mempelajari makna syahadat dan dalam dimensi tasawuf, ya, yaitu menghubungkan dengan mensucikan hati dan cinta kepada Allah. Itu tadi mengenai syahadat. Yang kedua rukun Islam yaitu sholat. Kita tahu sendiri bahwa sholat itu merupakan adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Jadi apabila seseorang itu tidak melakukan sholat, dalam hal ini yaitu sholat 5 waktu, ya, kewajiban sholat 5 waktu, itu berarti tiang agamanya perlu dipertanyakan, ya. Agamanya itu
sampai mana. Jadi seseorang itu bisa dikatakan itu agama pondasinya itu kuat apabila melakukan yang namanya kewajiban sholat lima waktu. Ya. Nah, dalam sholat ini dalam ilmu tasawuf ya, kita di sini yaitu membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi di situ kita mempasrahkan diri, kita berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Maka harus benar-benar secara khusyuk ya. Jangan sampai kita itu sholatnya gelambiar atau pikirannya kemana-mana. Kita fokus bahwa yang kita hadapi itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita fokus seperti itu ya, kita itu akan mantap, kita itu akan pasrah, kita itu akan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, tidak ada yang lebih ya. Jadi mulai dari gerakan fisik ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu menekankan kekhusyuan kita kepada hati kita ya dalam melaksanakan sholat, yang dimana itu menjadikan momen ya meditasi dan percakapan intim dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Selain gerakan fisik ya, sholat dalam tasawuf dimaknai juga sebagai momen untuk fokus dan melatih keikhlasan dan kesabaran, karena di situ kita bacaan-bacaan doa ya, kita harus memaknai arti dari gerakan-gerakan sholat. Dengan adanya memaknai dengan gerakan-gerakan sholat itu, kita akan melatih dengan menjadi seorang yang ikhlas, yang sabar, karena kita secara tidak langsung di situ kita melaksanakan apa yang menjadi sebagai kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya, rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Ya. Puasa selain menahan lapar dan dahaga ya, puasa itu kan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga menahan hawa nafsu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau sekedar menahan lapar dan dahaga, saya kira hewan juga bisa, tidak hanya manusia. Tetapi bukan itu tujuannya ya. Di situ ya, di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita tahu sendiri bahwa di situ kita diwajibkan untuk berpuasa, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi pengendalian diri atau mujahadah dan membersihkan diri dari hal-hal yang negatif, mulai dari perkataan kotor ya, melakukan sifat tercela, hal-hal yang membatalkan puasa itu kan banyak sekali, termasuk melakukan hubungan suami istri. Kita menahan nafsu itu jangan sampai kita lakukan dalam keadaan puasa. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita harus benar-benar mencegah itu mulai zahir batin, supaya puasa kita itu benar-benar sempurna. Kita diajarkan di situ sabar, kuat ya, terus menahan dari segala sesuatu godaan yang membatalkan puasa. Jadi inti dari sifat yang kita bisa ambil dari puasa yaitu tadi ya, yaitu sabar ya, harus ridho dengan kewajiban Allah, yaitu melaksanakan puasa, dan meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa. Nafsu kita itu benar-benar kita jaga.
Yang keempat selanjutnya yaitu zakat. Kita tahu sendiri zakat itu merupakan apa? Rukun Islam yang keempat. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, jadi zakat itu secara bahasa artinya apa? Berkembang, bersih. Ya, jika tujuan dari zakat itu ya, kita tahu sendiri tujuan zakat yaitu membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, jadi mulai kita puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kita melaksanakan zakat. Zakat itu membersihkan diri kita, ya, membersihkan dari dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Ya. Zakat sendiri ya, tak hanya berbagi harta, tapi juga mensucikan harta dan jiwa pemberi itu sendiri, serta menumbuhkan kepedulian sosial. Secara tidak langsung, ya, ketika kita zakat itu membantu orang yang tidak mampu kepada apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita tahu sendiri, ya, tidak semua orang itu kuat atau mampu untuk makan setiap hari. Contohnya orang yang fakir, ya. Orang yang fakir itu kebutuhannya banyak, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya saja dia tidak mampu. Betapa senangnya jika orang tersebut mendapatkan zakat, ya, kuat untuk makan sehari-hari. Jadi dari zakat ini, ya, dalam kitab Minhajul Abidin yang dibuat oleh Imam Abul Hasan Asyadili pada bab membahas hakikat zakat dalam tasawuf, ya, yang mengaitkannya dengan kesucian diri dan pencapaian kebebasan spiritual, ya. Zakat itu kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk membantu fakir miskin. Bukan hanya kewajiban finansial, tetapi sarana untuk membersihkan harta dan menumbuhkan kepedulian sosial, ya. Dalam tasawuf ini memandang zakat sebagai latihan untuk melepaskan keterikatan pada harta duniawi dan menumbuhkan sifat zuhud. Ya, zuhud itu apa sih? Zuhud itu kita merasa tidak tergantung dengan sifat duniawi. Benda hal-hal apapun kita merasa sudah tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengandalkan namanya harta duniawi, yaitu kita akan melatih namanya sifat zuhud. Ya. Dan kita juga akan mendapatkan qanaah, yaitu rela menerima apa adanya. Jadi ridho atas pemberian Allah. Dan yang terakhir yaitu mengenai rukun Islam haji, ya. Haji kalau kita lihat sekarang ini, ya, mau daftar sekarang kita harus mengantri sampai puluhan tahun, ya. Ya, kalau memang rezeki kita tidak akan kemana, tetapi kita sebagai umat muslim jika mampu, ya, kita wajib untuk melaksanakan namanya ibadah haji, ya. Nah, haji sendiri yaitu kita menyengaja mendatangi rumah Allah atau Baitullah, yaitu yang berada di kota Mekah. Nah, ibadah haji dalam ilmu tasawuf, ya, dilihat sebagai perjalanan spiritual menuju kesederhanaan, penyerahan diri dan penyatuan dengan Allah. Jadi mahabbah, taqarrub, di situ kita pasrahkan, kita melaksanakan ibadah haji, semua apapun yang ada kaitannya dengan keduniawian, termasuk pekerjaan, ya, termasuk uang, termasuk mobil, harta apapun, kita lalaikan, kita khusyuk di situ melaksanakan ibadah haji, ya. Kewajiban-kewajiban ibadah haji, ya, mulai dari rukun, syarat dan wajibnya semua kita lakukan. Kita pasrahkan kepada Allah semata-mata memang melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi di situ kita banyak mendapatkan pelajaran bahwa orang itu harus pasrah karena semua itu milik Allah, ya. Kalau Allah sudah kun fayakun, ya, meminta semuanya, ya, bagaimana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita di situ diajarkan untuk pasrah, semua milik Allah, kita bertaqarrub kepada Allah, ya. Jadi demikian, ya, yang saya bisa jelaskan dari sifat-sifat yang dihasilkan dari rukun Islam, ya. Jadi
kesimpulannya ya, rukun Islam dalam tasawuf bukan hanya mewajibkan spiritual, tetapi pintu gerbang menuju penyucian diri ya, mencapai kedekatan dengan Allah dan perwujudan hakikat Islam dalam kehidupan. Mempelajari dan mengamalkan tasawuf dengan pemahaman yang benar ya, dapat membantu ya seorang muslim dapat menghayati rukun Islam secara lebih mendalam dan mencapai kesempurnaan spiritual. Yaitu adalah inti dari rukun Islam itu tadi. Jadi sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang pas ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.